bisa bebas orang masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang bisa masuk, itu pun sekali setahun, dengan mempersembahkan darah anak domba. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di salib, maka tirai bait Allah terbagi dua, dan darah yang dibawa bukan lagi darah anak domba, melainkan darahnya sendiri sebagai imam besar. Dan sekarang kita bersama-sama bisa menghadap Tuhan secara langsung, tanpa lagi harus melalui siapapun, karena kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan satu lagu ke masuk ruang Maha Kudus. Masuk dengan hati Tuhan.
Pendeta Ale supaya membuka ibadah kita dalam doa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Silakan Pak Saud. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau pada saat ini. Kami syukuri Tuhan. Bahkan juga kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati ibadah ini Tuhan. Dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Saud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan untuk memuji Tuhan dengan lagu Yesus Kami Puja.
Tuhan bahwa penyembahan kami tidaklah lebih baik dibanding dengan sujud sembah malaikat di hadapan tahta-Mu. Tetapi Engkau melihat hati kami, hati yang rindu, hati yang mengagungkan nama Tuhan. Dan ajarlah kami supaya kami memuaskan hati-Mu ketika kami menyembah-Mu, supaya kami melihat kesucian-Mu, kekudusan-Mu, dan sekaligus melihat kasih-Mu, agar kami tahu cara penyembahan apa yang layak. Kiranya Roh-Mu menuntun kami, supaya sungguh-sungguh kami bisa memberikan yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan kami bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan rap ini 2 kali, sembah dan puji. Sembah dan puji penuh di tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. silakan Bapak Ibu untuk duduk. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Walaupun Dia sudah pernah mati disalibkan karena dosa-dosa kita, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena Dia hidup, maka Dia sanggup menolong kita, sanggup membantu kita dalam segala pergumulan hidup kita. Dan bahkan di Roma di pasal yang ke-8 dikatakan bahwa Dia hidup. Ya, Roma pasal 5 maksudnya Dia hidup, maka kita juga akan hidup, bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita akan bangkit dari kematian. Jadi Tuhan menjanjikan kepada kita kebangkitan dari kematian, karena Dia sendiri yang menjadi jaminan dari kebangkitan itu. Mari kita naikkan satu lagu sebab Dia hidup, Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup pada hari esok. Dia hidup tak kekal, karena Engkau gapai hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya masih belum melihat keceriaan. Ya, seolah-olah Tuhan Yesusnya masih dikubur, sehingga kita harus berduka karena itu. Padahal Dia sudah bangkit dari kematian, Dia hidup. Karena Dia hidup maka ada hari esok. Ya, kita punya jaminan, kita punya kekuatan karena kehidupan yang diberikan oleh Tuhan yang hidup itu. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagi lagu ini.
Saya dibesarkan dalam keluarga KDRT. Saya mengalami tekanan, sehingga saya menjadi orang yang sebetulnya dulu merasa tidak ada artinya hidup. Hidup itu hanya sebuah penderitaan, kesulitan. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, baru tahu bahwa hidup itu berarti ya Tuhan menebus kita, menjadikan kita menjadi anaknya. Akhirnya tahu makna hidup itu apa. Kalau dulu tidak tahu. Siapa yang membuat itu? Yesus yang mati, Yesus yang hidup. Karena dia hidup, ada hari esok. Jadi semua kita itu berarti berharga di mata Tuhan. Bahkan dia mengatakan kita itu adalah orang yang mulia, dikasihi, ya berharga di matanya. Itulah kita semua. Karena kita berhargalah maka dia mau mati, disalibkan bagi kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian Bapak Ibu, siapapun yang mau bersaksi. Saya persilakan setelah kita menyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu Kekuatan serta Penghiburan. Kali ingin bunuh diri, dan bahkan ada masa-masa di mana saya ingin sekali ada yang membunuh saya, karena saya mengalami kepahitan, dan kepahitan itu jugalah yang membuat saya pergi dari kampung, meninggalkan orang tua, karena saya tidak tahan. Padahal saya waktu itu sudah lulus SMA, tapi masih merasa kok seperti ini. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebuah pelarian sebenarnya. Tapi di pelarian itulah saya ditangkap oleh Tuhan. Ya, sejak itu saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beban saya diangkat. Ya, beban itu diangkat. Saya mengalami kelegaan, mengalami kepuasan hidup di dalam Tuhan. Saya tidak tahu dulu kenapa saya mengalami kepahitan-kepahitan itu. Tetapi yang saya tahu kemudian bahwa ternyata Tuhan begitu mengasihi saya. Dia pasti hadir ketika saya mau bunuh diri itu. Dia pasti hadir ketika saya ingin sekali dibunuh oleh orang lain. Pasti hadir.
Dia merendah hidup saya sampai saya menyadari bahwa saya dikasihi. Kalau dulu saya tidak pernah merasa saya dikasihi. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, saya tahu bahwa saya dikasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, silakan siapa yang mau bersaksi, silakan maju ke depan. Tidak ada? Baik, kita nyanyikan lagi bait yang kedua. Saya tunggu kalau ada yang hatinya tergerak. Tiap hari Tuhan besertaku. Hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati sedih. Adakah yang bersaksi? Kalau tidak ada, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Mari sungguh-sungguh siapkan hati kita. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi
silakan yang hambanya yang menyampaikan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah, kasih, perlindungan-Mu yang kami rasakan, pribadi lepas pribadi maupun dalam keluarga kami. Bahkan kami bisa berangkat dari rumah kami masing-masing hingga tiba di gereja ini dalam keadaan selamat. Bisa bersekutu bersama-sama, baik melakukan ibadah secara online maupun onsite. Dan semua pujian yang kami naikkan, biarlah hanya memuliakan nama-Mu semata-mata. Tuhan, tibalah kami akan sama-sama belajar kebenaran firman. Urapi mulut lidah hamba-Mu sehingga hanya kebenaran-Mu yang disampaikan. Otoritas kuasa-Mu juga bekerja di tengah-tengah kami semua yang membaca firman ini dan merenungkannya bersama-sama. Sehingga biarlah firman-Mu ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menjadikan firman-Mu juga pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Salam. Ya, enggak kerasa ya kita sudah melewati Jumat Agung, kemudian masuk Paskah, dan masuk lagi penampakan Yesus. Dan tentu ketika kita masuk dalam fase-fase ini, memang ini bukan hal yang baru. Apalagi Bapak Ibu bukan 1-2 hari menjadi orang percaya. Jadi kalau baca Alkitab itu setidak-tidaknya pasti sudah pernah dengar. Apalagi kami yang sekolah di teologi itu harus orang lain belum baca, paling setidaknya kami sudah menyelesaikannya beberapa kali pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi itu pergumulan yang panjang. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca atau mempelajari firman Tuhan yang sangat sederhana sekali. Kenapa saya mengambil nats ini atau teks ini, supaya kita melihat ada hal yang menarik. Memang bacaannya cukup panjang karena di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai hampir ke ayat 23 cukup panjang. Tapi kita akan melihatnya secara sederhana. Nah, ini sebenarnya ketika kita membaca teks ini sebenarnya berkaitan dengan penampakan Yesus yang ketiga. Mengapa saya katakan penampakan Yesus yang ketiga? Karena kalau kita baca baik-baik sebelum pasal 21, kita lihat baik-baik bahwa ada di ayat yang menjelaskan bahwa Yesus menampakkan dirinya setelah kepada murid-muridnya, kepada Thomas, dan juga ketiga kali ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai atau danau Tiberias. Kita baca di situ sama-sama. Namun saya mengundang Bapak Ibu untuk membaca 2 ayat aja dulu karena judulnya tadi Follow Me. Sekalipun ini berkaitan dengan penampakan Yesus tapi judulnya Follow Me. Kita baca sama-sama ayat tersebut. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sebenarnya bukan hanya di situ saja. Yesus berkata, "Ikutlah aku," kepada Petrus. Bukan hanya di ayat situ saja, tapi setelah ayat itu pun, Yesus pun mengatakan hal yang sama, berulang lagi. Bukan hanya ayat 19 saja. Kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat selanjutnya, di murid-murid yang dikasihi Yesus, di ayat 22, itu juga jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah
aku. Jadi kata ikutlah aku bukan hanya di dalam pasal 21. Sebelumnya ketika Yesus memanggil Petrus ya, beserta dengan murid-murid yang lain dalam Lukas pasal 5, ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia berkata ikutlah aku. Ya. Jadi kata ini bukan kata yang asing, tapi kata ini sudah berulang-ulang disebutkan, follow me. Ya. Dan kita akan lihat baik-baik hal tersebut. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, terlalu kecil jadi saya nggak lihat itu, padahal saya buat sendiri. Nah, menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa saya bilang ini bacaan yang menarik ya? Karena ketika kita memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi murid Kristus dan melayaninya merupakan hal yang mulia. Sekali lagi saya katakan, ketika kita menjadi murid Kristus dan melayaninya, itu merupakan hal yang mulia. Dan hal ini kita lihat baik-baik bahwa ada persoalan ketika Yesus bangkit. Kenapa saya katakan ada persoalan? Karena kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal sebelumnya, memang kalau kita lihat baik-baik di mulai dari pasal 13 atau mungkin pasal 15 ya. Yesus berkata untuk mereka bertekun ya. Berkaitan dengan Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur ya. Lalu terus ya berkaitan dengan Roh Kudus, berkaitan dengan Yesus dengan berdoa kepada murid-muridnya di pasal 17 ya, dan seterusnya. Bapak Ibu akan melihat sesuatu, ada celah di situ. Yang sangat menarik adalah bahwa Yesus sudah berdoa untuk murid-muridnya. Yesus sudah mengutus murid-muridnya. Ketika dia ditangkap, disalibkan, murid-muridnya ada yang menyangkal, ada yang hilang. Ya, ketika ia ditangkap. Tapi ada hal menarik Bapak Ibu. Ada hal menarik, kenapa saya katakan ada hal menarik? Karena ketika Yesus ya, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kita tahu satu hal, bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka tanpa ada Thomas. Selain dari Maria Magdalena dan sebagainya. Ya. Tapi juga ada hal menarik sampai di Thomas. Sebelum kita renungkan ini, rentetannya. Ya, ia menderita, ia disiksa dan sebagainya. Bahkan ia mati di atas kayu salib bukan karena kesalahan dia. Tapi ia menanggung dosa umat manusia. Dan itu adalah kasih karunia. Namun menariknya adalah ketika sampai di Thomas, banyak orang berkata, oh Thomas ragu-ragu. Karena dia bilang, kalau saya belum lihat bekas dan mencucukkan tangan saya, dia nggak akan percaya. Dan itu saya sudah pernah khotbahkan. 3 poin penting berkaitan dengan hal itu, bahwa ketika Thomas melihat secara fakta hukum, ada saksi mata. Jadi dia bukan ragu, tetapi dia berpikir kritis. Itu fakta hukum, dia melihat. Tapi juga ada fakta ketika dia berpikir kritis, itu sebenarnya itu secara psikologis dia pengen memastikan sesuatu yang real, bahwa Yesus benar mati dan bangkit. Dan pribadi yang bangkit adalah pribadi Yesus. Tetapi yang menariknya adalah ada fakta secara medis bahwa ada lubang paku di tangannya dan lambungnya. Itu membuktikan betul-betul dia hidup. Nah, setelah itu kita lihat sebelum itu di Yohanes pasal 20 berkaitan dengan Thomas, dia menampakkan diri kepada murid-murid, memberi salam damai sejahtera. Kemudian di Yohanes pasal 20 menceritakan atau menuliskan bahwa Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Nah, tetapi menariknya di pasal 21, rupa-rupanya mereka tidak betul-betul memikirkan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup mereka. Tetapi kita lihat Petrus dan yang lainnya kembali menjadi nelayan. Nah, kita baca sekarang baik-baik. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus. Keterangan yang kita diberikan siapa saja: Thomas yang disebut Didimus, kemudian Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Itu kita keterangan bahwa ketika Yesus menampakkan diri ada berapa orang di situ. Nah,
Tetapi ayat yang ketiga dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, ya, kepada mereka, ya, kepadanya, ya, kata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Menarik ya, menarik. Ketika saya membaca ini, menarik juga ya. Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam posisi mereka kembali kepada profesi lama, yaitu menangkap ikan. Padahal kalau di Lukas pasal 5 tadi saya singgung bahwa Tuhan memanggil mereka menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Ada satu perubahan, ada visi misi Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan kepada Petrus Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku atau jemaatku. Jadi ada fase-fase yang beralih jauh. Nah Bapak Ibu, next lanjut. Kok nggak bisa dibaca ya? Nggak muncul ya? Nah next lanjut. Lanjut saja itu ya. Coba naik sedikit. Nah ini ya. Oh iya. Nah, lanjut aja. Pasal terakhir itu tadi saya sudah singgung. Terus, nah hal-hal apa yang bisa kita pelajari tentang ikutlah aku? Ditinjau dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai harusnya sampai 23 ya. Nah, pertama Bapak Ibu, pertama perhatikan baik-baik. Kemampuan Anda atau kemampuan kita sendiri versus kedaulatan Kristus. Kenapa saya tulis itu? Perhatikan baik-baik. Ada cerita yang menarik. Ya. Bapak Ibu bisa lihat baik-baik. Ketika mereka kembali atau Petrus kembali dengan rekan-rekannya untuk menjadi nelayan, Alkitab memang tidak mencatat apakah mereka kembali kepada profesi lamanya dan mau meninggalkan pelayanan. Alkitab tidak tulis itu. Atau apakah mereka hanya mengisi waktu luang? Alkitab juga tidak menjelaskan itu. Atau apakah mereka itu kembali menjala ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka? Ya. Berkaitan dengan makan minum, memang ada hal itu dituliskan. Ya. Tetapi Alkitab tidak dengan gamblang memberi alasan mengapa mereka kembali menjadi penjala ikan. Nah, apakah mereka tidak memahami panggilan Tuhan? Alkitab pun tidak mencatat itu. Tetapi yang menariknya adalah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca ini, mereka menangkap ikan. Dan Alkitab menuliskan di Yohanes pasal 21 ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Tetapi menariknya, ketika mereka pergi menangkap ikan, Yesus sudah hadir di situ. Dan di ayat 5 kita diberikan keterangan. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka menjala atau menangkap ikan, tetapi keterangannya mereka tidak dapat apa-apa. Padahal Bapak Ibu bayangkan gak, Petrus itu bukan nelayan ece-ece, itu nelayan profesional. Ya. Dia tahu, ya. Tetapi menariknya adalah ketika dia memutuskan untuk melakukan hal tersebut, dia tidak dapat hasil apapun. Dia tidak dapat hasil apapun. Tetapi kita lihat di ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, ya. Dan mereka menjawab, mereka tidak punya lauk pauk. Tetapi ayat 6 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, ya, sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka
tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Nah, ada kalanya dalam menjalani hidup usaha manusia, dengan kemampuan kita nggak peroleh apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ingat ketika Yesus berbicara dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, ketika dia berbicara tentang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, atau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya tentang pokok anggur. Di ayat yang kelima, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau mereka tidak di dalam dia, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu ada kalimat itu. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang menariknya adalah di tengah pergolakan, di tengah keadaan yang dialami oleh murid-murid Yesus, khususnya Petrus dan rekan-rekan yang lain, mereka tidak berdaya. Padahal kita tahu mereka adalah orang yang memiliki kemampuan, karena bukan 1-2 hari mereka menjadi pelayan. Coba perhatikan baik-baik poin pertama yang kita lihat. Kita lihat baik-baik. Dikatakan kemampuan Anda atau murid-murid sendiri versus kedaulatan Kristus. Manusia terbatas, Kristus tidak terbatas. Dia Maha Kuasa. Bisa dilihat. Nah, di tengah pergumulan dalam menjalani hidup Bapak Ibu, apa pergumulan persoalan Bapak Ibu? Apakah berkaitan dengan panggilan Tuhan? Apa berkaitan dengan ekonomi? Apakah berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup? Yang membuat Bapak Ibu itu ragu dan seolah-olah harus mencari solusi atau pertolongan atau jalan keluar sendiri. Tetapi saya mau katakan bahwa kita melihat, kita membaca baik-baik bahwa di tengah keadaan kondisi yang dialami oleh murid-muridnya, di tengah kemampuan mereka sendiri, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka tidak dapat apa-apa. Nah, bayangkan kalau nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu ya. Bu Susan lah ya. Ibu Susan udah buka salon nih. Ini cuma contoh Bu Susan. Tuhan berkati usahanya ya. Ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu, nggak ada satu orang pun yang datang nyalon. Kira-kira Bu Susan itu perasaannya bagaimana Bu Susan? Perasaannya Bu Susan sebagai seorang yang memiliki usaha tersebut kira-kira apa? Galau, apalagi? Merana, apalagi? Ya. Khawatir. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sudah berusaha semampu Bapak Ibu dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Apalagi dikatakan di situ, ya, bahwa hari sudah mulai pagi sudah berganti. Ya. Tidak ada ikan. Tetapi yang menariknya, di tengah kemampuan murid-murid, ya, di tengah keterbatasan murid-murid, ada kuasa Allah yang Allah nyatakan. Mengapa saya katakan demikian? Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-6 dan seterusnya. Setelah mereka mengikuti apa menjadi apa perintah Tuhan, dikatakan situ, maka murid-murid yang dikasihinya berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya, ada kata kurios ya di situ. Nah, Petrus mendengar, ya, dia mengenakan pakaiannya, ya, lalu ia terjun ke dalam danau. Memang dulu itu kan ada jubah dan ada pakaian yang dilipat ya. Cara berpakaian orang dulu ya, berbeda dengan sekarang. Lalu di ayat yang ke-8 dikatakan murid-murid yang lain. Oke, ada di depan itu ya. Nah, ini ayat ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak ya, jauh dari darat, hanya kira-kira 200 sasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Bayangkan, usaha mereka tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan hadir di situ, Tuhan menolong mereka. Saya sangat tertarik dengan tulisan Paulus ya di Roma pasal 8 ya. Ayat yang ke-31 dan 32 ya. Ya, bahkan sampai ayat 34 berkaitan dengan Yesus mati dan bangkit. Tapi di situ dikatakan bahwa Kristus naik di sebelah kanan Allah berkaitan dengan kemuliaan otoritas kedudukannya. Tetapi ada kata yang sangat menarik, ada Kristus menjadi pembela.
Nah, kata pembela itu adalah kata yang sangat sederhana berkaitan dengan kata paraklete atau penolong. Kalau penolong itu sama, kalau Roh Kudus itu parakletos. Nah, kata paraklete ini, Allah akan menolong kita untuk menanggung segala perkara, baik dalam hal pemberitaan Injil atau dalam hal menjalani hidup ini. Nah, yang menariknya, ini mungkin terlalu serius khotbahnya, tetapi saya mau katakan bahwa ada karya Allah, ada kuasa Allah yang tidak pernah meninggalkan muridnya. Sekalipun kenyataannya mereka kembali kepada profesi mereka yang lama. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu? Tuhan memakai Bapak Ibu. Mas Jojo di TVRI, Ibu Susan di salon. Ya. Bu Olsia dulu menjadi guru, Pak Saud menjadi dosen di Tiranus, ya. Ya. Pak Nelson ya, melakukan pemberitaan Injil, ya. Ibu Neneng jadi guru dan banyak yang lain, ya. Termasuk ya Ko Hendra ya dalam hal usaha. Tuhan manggil semuanya berbeda-beda, betul? Tapi pernahkah bayangkan bahwa di tengah panggilan itu ada intervensi Allah, ada kuasa Allah yang bekerja untuk menyertai Bapak Ibu dalam segala hal yang Bapak Ibu lakukan. Ya, tapi ingat, harus di dalam Dia, jangan di luar Dia. Karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Libatkan Tuhan, biar Dia menyatakan kuasanya. Nah, ini berkaitan dengan panggilan murid-murid sebenarnya. Berkaitan dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di tengah keberadaan mereka sendiri, mereka berupaya untuk mencari solusi atas hidup mereka. Tetapi Kristus hadir untuk menolong mereka. Ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka yang ketiga kali, nanti kita akan lihat sambil membacanya, mereka ada persoalan, tidak dapat apa-apa. Tetapi jalan mereka penuh dengan ikan kecil dan ikan besar. Karena dalam bahasa Yunani itu ada dua ikan di situ dijelaskan. Ada ikan kecil dan ikan besar itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat baik-baik di ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu itu, lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar. Nah, ada kata ikan, tapi sekarang ada kata ikan besar. Ya. Dalam bahasa Yunani itu ada ikan kecil, ada ikan besar, jelas sekali. Nah, tetapi menariknya adalah bahwa Tuhan bekerja di tengah situasi yang kondisi yang mereka alami. Next, lanjut. Coba kita lihat baik-baik. Kita lihat baik-baik. Poin kedua, berikut. Bisa muncul? Bukan, poin kedua. Nah, moralitas ya, murid-murid ya, versus kemurahan hati Kristus. Kita sudah lihat baik-baik. Bapak Ibu, moralitas itu selalu orang identik dengan baik buruk. Tapi kemampuan untuk memutuskan sesuatu dan melakukannya itu berkaitan dengan moralitas. Dan ketika murid-murid merasa mereka mampu memutuskan sesuatu atas hidup mereka, mereka nggak dapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus menyatakan kemurahannya bagi hidup mereka, mereka memperoleh sesuatu. Tapi lepas daripada itu, seringkali dalam menjalani hidup, kita seringkali tidak memahami apa menjadi kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Karena murid-murid sudah tahu mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi mereka kembali kepada profesi mereka. Khususnya Petrus dan rekan-rekan yang lain. Yang mengikuti dia. Dan mereka tidak lagi memikirkan apa yang dimana perkataan Tuhan kepada mereka. Dan memang Bapak Ibu, ikut Tuhan tuh gak gampang. Siapa bilang ikut Tuhan gampang? Gak gampang.
Nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau bilang begini. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami ini atau tidak. Bapak Ibu, saya sudah pernah cerita bagaimana saya pernah disidang di satu kampung karena memberitakan Injil. Salah jawab pasti mati. Tapi juga tidak mudah. Karena apakah saya harus memakai logika saya, kemampuan saya untuk berbicara, atau betul-betul saya hanya bersandar pada belas kasihan dan kemurahan Tuhan untuk menolong saya. Dan saya cuma berdoa Bapak Ibu dengan rekan-rekan yang lain. Dan pernah saya cerita kepada Bapak Ibu, tragisnya orang sidang itu tali itu dibuat seperti kami dalam satu lapangan. Ya, kami cuma beberapa orang duduk di situ. Dan sisanya manusia mengelilingi tempat di mana kami berada. Nah Bapak Ibu bayangkan masa begitu banyak. Tidak mungkin, logikanya adalah kami bisa selamat. Tidak mungkin kami bisa mengalami sesuatu yang bisa membebaskan hidup kami. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hal itu saya merasa bahwa kami butuh Tuhan karena kami manusia terbatas. Kami tidak mungkin menggunakan kemampuan kami karena kami tahu bahwa kami bisa melakukan kegagalan atau kesalahan. Tapi kami hanya berharap bagaimana penghiburan dan kekuatan kami bukan pada kemampuan dan moralitas kami dalam hal mempertimbangkan sesuatu, tapi betul-betul kami tunduk pada kemurahan dan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa melihat baik-baik. Nanti kita akan lihat lebih jauh bagaimana kemurahan Tuhan kembali datang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menolong mereka, tapi juga memanggil mereka kembali ke tempat pelayanan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita baca baik-baik di ayat selanjutnya. Tadi saya katakan, ya, mereka mengambil roti, ya, ikan, ya, dan sebagainya, ya, jala yang penuh itu. Ya, setelah mereka sudah tahu bahwa itu Tuhan di ayat 12, di ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri. Tetapi setelah itu kita diberikan keterangan di ayat 15. Setelah mereka melakukan kebiasaan di mana makan ikan, ya, beserta dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus, ya, beserta murid-muridnya, di ayat 15 kita diberikan satu hal yang sangat menarik sekali. Dikatakan dengan sangat jelas sekali. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Coba lihat baik-baik Bapak Ibu. Ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih pada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Dan ini pertanyaannya sampai 3 kali. Simon menjawab dengan kasih filia. Yesus bertanya dengan kasih agape, kasih tanpa syarat. Tetapi karena Simon tidak bisa menggapai konsep kasih tanpa syarat, kemudian pertanyaan ketiga, Yesus bertanya dengan kasih filia, kasih sesama. Simon menjawab lagi dengan kasih agape. Tapi lepas daripada kasih itu, Yesus turun menghampiri Simon dengan konsep pemahaman Simon. Dan dia mau supaya Simon kembali bersandar pada kemurahan Kristus, bersandar pada kuasa Kristus. Bukan karena hebatnya Simon. Tidak. Karena coba lihat baik-baik. Moralitas dan kemurahan Kristus di poin yang kedua.
Nah Bapak Ibu, panggilan Tuhan kepada murid-muridnya itu hanya anugerah Tuhan, itu hanya kebaikan Tuhan. Di tengah keterbatasan mereka tidak mampu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ia tetap hadir untuk memberikan kekuatan dan pertolongan. Nah, coba kita lihat lebih lanjut lagi dialog tersebut. Lihat baik-baik di ayat yang berikut, yaitu ayat yang lanjut. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus tetap sama, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Next, lanjut di ayat yang ke-17. Sama juga pertanyaannya, tetapi kali ini ada sesuatu dikatakan di situ. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Nah, yang menariknya bagi saya adalah kata ini berulang-ulang. Dan hal yang menarik, Simon dikatakan di situ, gembalakanlah domba-dombaku. Ini berulang. Jadi maksud saya adalah poin kedua kembali, slide-nya. Coba kita lihat. Saya mau ngomong santai aja dululah. Nah, moralitas sendiri, ya, dan kemurahan Kristus. Bayangkan, Tuhan begitu baik memanggil Simon kembali. Ya. Ia tetap menunjukkan belas kasihannya, kemurahannya, kebaikannya. Adakah kita pernah meninggalkan Tuhan? Ya. Atau lari dari panggilan Tuhan? Bapak Ibu ingat, mengikut Tuhan itu gak sederhana. Ingat lagu mengikut Yesus keputusanku? Ya. Ya. Itu lagu itu penuh makna. Karena apa? Dia mengalami penderitaan, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi dia berkata, mengikut Yesus keputusanku. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika mengikuti Yesus, ada hal yang tidak mudah. Simon pun sama. Dia pernah menyangkal Yesus, betul? Menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali, betul? Pernah lari meninggalkan Yesus, betul? Ya, baca aja di Alkitab. Bahkan dia pernah berjanji bahwa ada apa-apapun dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan omongan dia. Dia tidak konsisten. Tapi apakah Yesus tidak pernah membiarkan, apakah Yesus membiarkan Simon? Tidak. Dia tidak pernah membiarkan Simon, justru mereka kembali kepada masa lalunya. Yesus datang menghampiri mereka dan membawa mereka kembali untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus memanggil mereka untuk kembali. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa baca ya. Di pasal-pasal Yohanes pasal awal. Di pasal 15 itu memang betul-betul ada Yesus mengutus murid-muridnya. Ya, selain itu ya. Selain apa perintah untuk saling mengasihi. Di pasal, kenapa saya katakan 15 ya. Pasal 15 ayat 17. Tetapi kamu juga bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya. Ketika Yesus berbicara tentang Roh Kudus, nanti Yesus bicara tentang kata bertekun di pasal 16 dan penghibur. Tapi Yesus loh bicara kepada murid-murid, mereka harus bersaksi loh. Karena mereka bersama-sama dengan dia. Tapi kenyataannya apa? Murid-muridnya bukan bersaksi, tapi kembali menjadi nelayan. Tapi ketika mereka dalam keadaan seperti itu, Yesus menyatakan kemurahannya kepada mereka. Yesus memanggil mereka kembali. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan, ada kalanya dalam menjalani hidup, ada hal yang membuat kita bisa jauh daripada Tuhan.
Tetapi panggilan Tuhan, Tuhan mau kita kembali kepada Dia, karena kita adalah ahli waris dan anak-anaknya. Memang Alkitab tidak mencatat dengan begitu gamblang, tapi Alkitab menuliskan dengan sangat sederhana bahwa di tengah kondisi yang dialami oleh murid-muridnya, Yesus tetap menunjukkan kemurahannya, dan Dia meminta murid-muridnya, khususnya Simon Petrus, untuk mengembalakan domba-dombanya. Ingat, penjala ikan menjadi penjala manusia, ngurus jiwa-jiwa. Nah, memang kita dalam hal menjadi gembala ini, ya, Pak Saud tahulah, Pak Yopi juga tahu. Ya, mungkin Pak Yopi silahkan berbicara, ya. Kira-kira menjadi gembala itu seperti apa? Ya. Ya. Selain memberitakan firman, ya, selain mengajar, selain membuat jemaat agar terus bertumbuh dalam iman, silakan Bapak, ada yang mau disampaikan berkaitan dengan gembala, ya, bentuk kasih kita kepada Kristus. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Ya. Jadi kalau menurut saya, yang paling sederhana itu adalah kita harus punya hati sebagai seorang yang memang diminta atau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita itu harus menahan diri. Karena biar bagaimanapun, orang yang mohon pertolongan, seringkali mereka ingin berharap supaya kita turun tangan untuk melakukan apa yang dia mau. Padahal masalah ini bukan masalah kita, ini masalah dia. Sehingga bagaimana kita bisa menolong dia supaya dia menang atas masalah yang dihadapinya. Nah, seperti khotbah pada saat ini, terima kasih untuk diingatkan kembali bahwa Petrus salah satu orang yang punya hati berbeda dengan teman-temannya gitulah. Tetapi dia orang yang punya semangat yang luar biasa, dan Tuhan pakai dia untuk mengingatkan kembali bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa terlepas dari hidup dia, karena memang kasih Tuhan itu ada pada kita juga, semua sama. Jadi, sehingga terima kasih diingatkan kembali dengan apa yang sudah terjadi dalam sejarah. Jangan lupa bahwa di hari yang terakhir, dia ada 40 hari plus 10 hari. Setelah itu naik surga dia. Tetapi selama 40 hari itu, dia bisa hanya 7 atau 8 kali dia ketemu dengan murid-muridnya. Nah, salah satu yang dikhotbahkan tadi, terima kasih untuk diingatkan kembali bahwa Yesus tidak melepas diri. Dia sudah menyerahkan karya agungnya, bukan untuk 12 orang yang salah satu mengkhianatinya, tetapi termasuk kita yang hadir pada pagi ini, yang mendengar firman Tuhan, kita diingatkan kembali tentang kasih Dia yang konsisten. Nah, terima kasih Pak Alek, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak. Jadi perhatikan baik-baik, di tengah keterpurukan murid-murid, kasih Yesus tetap konsisten. Bahkan Dia tetap memanggil mereka untuk kembali menjadi alat Allah, yaitu mengembalakan domba-domba. Tentu Yohanes pasal 10 sudah menuliskan hal itu. Tapi Pak Yopi sudah mengatakan hal itu. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa panggilan Tuhan kepada Bapak Ibu adalah mulia. Ya, seperti Tuhan memanggil 12 muridnya dan satu hilang, ya nanti ada penggantinya. Tapi lepas daripada itu, kita bisa melihat baik-baik
bahwa di tengah keadaan mereka yang terpuruk, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihannya. Tuhan tetap menunjukkan kemurahannya, memanggil mereka kembali. Ayo, pernahkah kita meninggalkan Tuhan dan jauh daripada Tuhan? Ayo, kembalilah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika dia berkata seperti ini, bagi saya sangat luar biasa. Bukan saja dia memulihkan Petrus beserta dengan murid-murid yang lain dan membawa mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi ada hal yang sangat menarik sekali, bagaimana bentuk kasihnya ia nyatakan kepada murid-muridnya. Demikian pun ia menyatakannya kepada kita. Sehingga dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, pertanyaan yang sama bagi Bapak Ibu dan saya. Apakah Bapak Ibu mengasihi Kristus? Jawaban Bapak Ibu apa, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu benar mengasihi Kristus? Saya belum dengar jawabannya, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yang hadir ini betul mengasihi Kristus? Betul? Betul. Nah, kalau amin, kalau betul, sudahkah mengikuti dia? Karena setelah pernyataan itu, ia diberitahukan bagaimana masa tuanya dan kematian Petrus. Tapi dia berkata, ikutlah aku, follow me. Ayo, mengasihi bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, tapi bentuk tindakan yang nyata dalam kita mengikuti Kristus. Tentu selama ini kan saya ngomongnya itu gamblang lah, tapi hari ini saya mau ngomong sederhana aja lah. Ya. Ya. Bapak Ibu, kemarin saya menonton satu video yang cukup tragis ya. Anaknya usianya 6 hampir 7 tahun. Dan tangannya ini putus, ya, artinya tangannya nggak ada dua, ya. Bukan putus, memang tangannya nggak ada. Artinya spesial lah. Ya, saya mau bilang cacat juga, terserah Bapak Ibu bisa menilai. Tapi tangan dua-duanya nggak ada. Dia menulis pun hanya dengan kaki. Itu orang Indonesia di video itu. Dan yang menariknya adalah, ya, anak itu bapaknya sudah meninggal. Itu sangat menarik. Dan dia waktu di video, di kisah nyata tersebut, orang mengambil video tersebut secara sekilas. Dia ngomong sama bapaknya di kuburan. Kenapa dia ngomong sama bapaknya? Karena keterangan dari video tersebut adalah ibunya malu karena dia cacat dan ibunya meninggalkan dia. Bapak Ibu, itu penderitaan yang gak mudah. Itu tekanan yang gak mudah. Ya. Bahkan dia diberi makan oleh tetangga. Kalau dia bisa diberi makan oleh tetangga, itu kemurahan siapa? Kemurahan Tuhan. Tuhan menggerakkan orang lain untuk menolong dia. Nah, ketika Bapak Ibu terperosok mungkin jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu nggak berdaya, ingat Tuhan peduli. Tuhan akan tolong Bapak Ibu. Dia Allah yang murah hati, dia Allah yang penuh belas kasihan. Dia nggak mau muridnya kehilangan arah atau kehilangan visi, tapi dia mau muridnya kembali untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena dia sudah menebus dosa manusia, dia sudah bangkit. Pengharapan dan pemberitaan Injil harusnya menjadi prioritas utama, karena itu tidak sia-sia. Ya, dalam 1 Korintus 15 itu Bapak Ibu bisa lihat baik-baik. Nah, Bapak Ibu, next, hal yang terakhir supaya jangan terlalu lama lah. Ya. Ya. Hal yang prioritas kita sendiri, apa prioritas kita? Prioritas murid apa? Mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Mereka dipanggil untuk mengembalakan domba-domba, mengurus umat Allah. Nah, ketika mereka mundur, Kristus memanggil mereka. Tentu pemberitaan firman, mengajar dan mengunjungi jemaat, banyak hal yang dilakukan untuk mengurus umat Allah. Karena umat Allah ini harus dilayani dengan baik, agar mereka mengenal firman,
betul-betul bertumbuh dalam firman, ya. Tapi juga betul-betul Yesus mau supaya murid-muridnya motivasinya dikembalikan untuk melayani dia. Gembalakanlah domba-dombaku, khususnya kepada Petrus, yang tentu dia menjadi soko guru. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, supaya Bapak Ibu tidak bosan, ada hal yang menarik, ya, yang saya mau katakan begini, Bapak Ibu. Di dalam mengiring dan melayani Tuhan, ada prioritas. Apakah kita melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau? Namun ujung-ujungnya kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Atau betul-betul kita tunduk dengan rendah hati, dengan bersedia mengikuti panggilan Tuhan, dan menjadi prioritas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika murid-muridnya dipanggil oleh Yesus, khususnya Simon Petrus ditanya oleh Yesus, dan dia berkata dia mengasihi Tuhan, maka Tuhan kasih tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayo semangat melayani Tuhan. Tuhan panggil kita semua. Tuhan gak panggil Mei saja, Tuhan gak panggil Ibu Neneng saja, Tuhan gak panggil Ibu Eva saja atau ya Mama Chandra. Tuhan panggil kita semua untuk menjadi anak-anak Allah ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga untuk menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan. Ayo semangat ya. Ini khotbah terlalu. Nah, bagaimana Tuhan membawa mereka kembali, dan Tuhan mau mereka melakukan apa yang dikehendaki. Gembalakanlah domba-dombaku. Urus umat Allah agar domba itu betul diberi makan oleh gembala yang baik, ya, oleh Petrus. Next, lanjut. Nah, dan Tuhan mau ketika mereka selesai melakukan apa yang terjadi, Tuhan mau bukan murid-muridnya melakukan komitmen diri mereka sendiri, tapi komitmen terhadap panggilan Tuhan dan bayar harga. Mengapa saya tulis itu, Bapak? Ikutlah aku, katanya. Tapi sebelum komitmen itu, Bapak Ibu lihat baik-baik pemberitahuannya dengan sangat jelas sekali. Dikatakan, kita bisa membaca baik-baik di ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda. Di Yohanes, dikatakan situ baik-baik. Coba lihat baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Kepada Petrus, ya, dia masih bisa beraktivitas bebaslah. Tetapi perhatikan, dia kata, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, apa yang dikatakan? Apa? Dan membawa kau ke tempat apa? Makanya ayo, masih kuat, ayo, semangat. Karena tua itu ada masanya. Kita nggak bisa buat apa-apa, apalagi melayani Tuhan. Ya muda-muda semangat. Ya. Next, lanjut di ayat selanjutnya. Ya. Di ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk apa? Ikutlah. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ke Tuhan dan Tuhan ngomong, oh kamu matinya begini loh kalau ikut saya. Gak enak Bapak Ibu, menderita. Ya. Kita tahu 12 murid Yesus itu matinya itu tragis. 11 karena Yohanes ini nanti terakhir. Ya. Karena dia masih di Pulau Patmos kan, dibuang kan. Ya, berkaitan dengan kitab Wahyu. Tetapi lihat baik-baik, di bagian Petrus, dia disalibkannya terbalik kan, dalam sejarah gereja. Dan dia nggak berdaya. Tapi menjadi prioritasnya apakah Bapak Ibu betul-betul memahami panggilan Tuhan atas hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingat baik-baik ketika pertama kali
Saya layani Tuhan dan beberapa tahun yang lalu, ya, saya ditawar, ya, seperti sudah dalam dunia bisnis saja. Mei nggak siap itu, gajinya 30 juta. Ya. Kalau saya terima, saya udah nggak ada di menara. Ya. Tawaran kedua gajinya 40 juta. Ya. Dan tawaran ketiga Bapak Ibu di luar, gajinya 1 M. Mei nggak mau, karena saya tahu ketika saya mengikuti tawaran-tawaran itu, saya takut motivasi saya sudah menyimpang, bukan lagi tulus melayani Tuhan, tapi hanya mengejar kekayaan semata. Saya tahu mungkin hidup saya tidak akan lagi fokus melayani Tuhan, tapi akan melakukan rutinitas, karena hidup saya hanya untuk duit, duit, dan duit. Karena total dalam sebulan itu dapatnya 1,5, 1 miliar 500 juta. Ya. Itu berapa tahun yang lalu. Tapi saya nggak terlalu cerita kepada Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau saya sendiri betul-betul tidak memiliki motivasi dan prioritas yang benar, saya bisa menyimpang dari panggilan Tuhan. Tapi hari ini saya tetap berdiri dengan Bapak Ibu di tengah kesederhanaan. Bahkan saya sempat ngomong kepada ipar saya mungkin pendeta yang nggak pernah kaya. Dikasih motor, dikasih mobil saya kembalikan. Saya pernah dikasih kendaraan-kendaraan. Ya. Saya pernah dikasih. Tapi saya menolak hal-hal itu. Ya. Bahkan ketika saya melayani nggak ada kendaraan, ya tinggal saya ngomong sama kakak ipar saya, minta tolong. Lebih bagus begitu daripada saya kehilangan kemurnian dan motivasi saya melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, komitmen untuk melewati proses menuju salib itu tidak mudah. Ingat Bapak Ibu, ada ayat Alkitab apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ada kan teks itu? Tidak mudah. Bayar harga enggak mudah. Ya. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, bahwa kita akan bisa melakukan banyak hal selagi kita kuat. Tapi setelah kita enggak kuat, orang menarik kita kemana saja kita enggak berdaya. Seperti Petrus. Bagaimana dia meninggal. Tapi semasa mudanya, dia pernah belajar dari kegagalannya. Menyangkal Yesus, lari meninggalkan Yesus. Tetapi setelah fase kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, Petrus adalah orang yang lantang berbicara bahwa mereka tidak mabuk anggur. Dalam Kisah Para Rasul 2. Dan Petrus paling lantang memberitakan Injil Kristus. Dan dia tahu panggilan dia untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memanggil Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya sekedar kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan masuk surga. Kan begitu, orang Kristen itu lebih senang itu kalau saya sudah percaya Yesus pasti saya masuk surga. Bagaimana dengan saudara kita yang belum percaya Yesus? Tapi kita hidup berdampingan dengan mereka. Kita tertawa bercanda dengan mereka. Apakah kita membiarkan mereka untuk binasa? Atau betul-betul kita memaknai prioritas kita bahwa Tuhan menempatkan kita di sisi mereka supaya mereka mendengar kabar baik, agar mereka dapat berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap memberitakan Injil. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu bentuk tugas tanggung jawab panggilan kepada Simon Petrus. Karena dia menjadi salah satu soko guru di Yerusalem. Tapi juga betul-betul fokus dalam pemberitaan Injil. Ayo Bapak Ibu. Yesus sudah bangkit, betul? Dia hidup, betul? Pengharapan kita dalam dia, ya dan amin, betul? Tidak pernah mengecewakan, betul? Pemberitaan Injil pun pemberitaan yang sangat dinantikan oleh seluruh dunia karena berita keselamatan itu. Betul? Tapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah bersedia terlibat dalam hal itu?
Ketika Bapak Ibu berkata, ikutlah aku. Ayo, Bang Samuel di kantor mulai menjadi saksi. Ya. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu ya, sebelum saya tutup. Ya. Teman saya itu, yang Bapak Ibu mungkin sudah mulai lupa, di Ambon, main gitar, minum mabok, nyanyi lagu rohani, ngomongnya ayat Alkitab. Temannya agama seberang, temannya bertobat. Ya. Lah yang buat dia bertobat siapa? Bukan hebatnya dia ngomong, bukan teladannya dia. Orang dia mabok kok, mereka dua sama-sama mabok. Lingkungannya semua pada mabok. Bapak Ibu bisa lihat, kok dia bisa bertobat? Karena belas kasihan Tuhan, Tuhan nyatakan untuk menyelamatkan orang itu. Ayo, jangan ragu, di tengah keterbatasan Bapak Ibu saya percaya Tuhan akan memakai Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu ingat, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu prioritasnya, bukan apa yang Bapak Ibu kehendaki. Sekalipun Petrus matinya secara tragis, tetapi dia betul-betul komitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi kemauan dia. Dan tidak mudah. Gak mudah ya. Ya, menyangkal diri, memikul salib dan ikut Tuhan gak mudah. Ya. Yo, semangat. Oke. Bang Sam semangat ya. Ya Bang Sam nanti Tiranus S2 lah. Bang Sam langsung tertawa. Ya, Mas Jojo juga sama, Tiranus S2. Mas Jojo aduh kan. Ya, sekalipun saya bercanda, panggilan berbeda apapun, yang penting kalian tetap menjadi saksi Kristus. Ya, berperilaku yang baik ya. Karena orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di sorga. Oke? Nah, jadi hal yang pertama yang saya telah sampaikan ya, sebelum saya memutuskan itu atau khotbah saya pada pagi hari ini, ya, saya sudah berkata dengan sangat sederhana sekali. Aplikasinya adalah kecil sekali. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Murid. Satu aja. Bersedia meresponi panggilannya. Murid-muridnya kembali ke nelayan. Tapi Yesus tetap menyatakan belas kasihan, kemurahan dan pertolongannya bagi mereka. Dan dia memanggil Petrus untuk kembali mengembalakan domba-dombanya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Panggilan Tuhan kepada Bapak Ibu apa? Dalam hal apa? Yang kedua, apakah Anda bayangkan Petrus disalib terbalik loh. Ya. Ada murid yang dimasukkan ke tempat penggorengan panas loh. Ya. Ya. Bayangkan. Itu tidak mudah. Siapa? Pak Milo pasti ingat. Siapa murid yang masuk ya? Ya. Tempat ya. Tapi dia nggak mati. Ya. 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 Siapa tuh? Yohanes. Ya. Berharga. Petrus disalib terbalik loh. Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Semua itu meninggalnya tragis. Tapi mereka tidak pernah kehilangan arah iman dalam memenuhi panggilan Tuhan. Dan mereka bersedia bayar harga. Bapak Ibu, ketika saya di sidang, saya cuma berpikir, mati ya udah mati aja lah. Dah saya juga belum menikah, dan saya juga belum kenal Mei kok. Ya, dia belum jatuh cinta sama saya kok. Ya, belum. Kalau boleh ke Alex juga dia nggak berdoa kok. Ya, saya cuma berpikir ya udahlah mau gimana lagi. Dia nggak bisa lari Bapak Ibu. Nggak bisa lari, serius itu nggak bisa lari. Kalau saya kilas balik puluhan tahun yang lalu, itu seperti mencekam. Bapak Ibu bayangkan. Ya. Itu bukan pengadilan, di pengadilan itu ada penjaganya. Ini di tengah-tengah masyarakat. Bukan 1-2 orang, ratusan orang keliling. Sekampung Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bersedia nggak bayar harga? Ayo. Udah mudah loh, menderita loh. Bisa kehilangan nyawa. Tapi iman
kepada Kristus tidak sia-sia, karena siapa yang kehilangan nyawa karena dia, ia akan memperolehnya kembali, bahkan kehidupan kekal dan mahkota kehidupan itu menanti. Ayo, ya jangan pernah mundur lagi ya. Terakhir apa? 3, 2, 1. Komitmen itu. Kita lihat murid-muridnya hampir kehilangan karena mereka kembali ke nelayan kan. Jadi dipanggil mereka untuk kembali menjadi penjala manusia, mengembalakan domba-dombanya. Nah, bagaimana dengan kita? Komitmen kita aja melayani musik aja. Ya, hal sederhana aja. Ya, ayo, khotbah ini mungkin agak sedikit membosankan hari ini ya. Ya, tapi ayolah. Ya. Kita berkomitmen. Ya, jadi nanti mulai tanya itu, ya, Bu Eva sudah mulai bisa bernyanyi. Bu Susah juga sebenarnya bisa bernyanyi itu selain Lawson, ya. Itu Cici juga bisa bernyanyi itu, ya. Nah saya nggak tahu kok Hendra bernyanyi suaranya lari kemana, saya nggak tahu nih, ya. Tapi ya partner Pak Hendra itu saya, Pak Saud, Pak Hendra, Pak Nelson itu partnernya. Ya partner kami salah satunya itu multimedia itu Pak Pur, ada kalanya beliau maju juga itu, ya. Dan Pak Milo ini ya, Pak Milo suaranya bagus karena dia mahasiswa itu paduan suara. Tapi bagian di gereja dia gak mau nyanyi. Ya, ayolah kita melakukan pelayanan bersama-sama. Karena apa? Itu yang dikehendaki dia. Untuk kita memuliakan dia. Amin. Kita tahu bahwa segala sesuatu datang dari dia. Oleh dia dan kembali kepada dia segala kemuliaan. Maka ayo kita perbaharui komitmen kita, panggilan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk melayani dia dimanapun kita berada. Baik di sini, baik di luar gereja ini, atau di tengah-tengah masyarakat. Hidup kita betul-betul menjadi berkat. Ingat baik-baik, apakah Anda bersedia meresponi panggilannya seperti murid-murid meresponi panggilannya? Apakah Anda bersedia membayar harga? Ya, untuk mengikuti Kristus seperti yang dialami oleh murid-murid, menderita bahkan kehilangan nyawa. Apakah Anda betul-betul berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Karena itu semua adalah untuk memuliakan dia. Ingat, di akhir kata saya cuma mau bilang, panggilan Tuhan mulia. Jangan sia-siakan itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Engkau menampakkan diri yang ketiga kali kepada murid-murid. Engkau menolong mereka di tengah keterbatasan mereka. Karena mereka tidak mendapatkan ikan. Tapi Engkau menyatakan kuasa-Mu. Engkau menyatakan kedaulatan-Mu. Jalah mereka penuh. Engkau membawa mereka kembali untuk memperbaharui kehidupan mereka. Dan mengokohkan panggilan-Mu atas hidup mereka. Sehingga mereka kembali memiliki prioritas utama. Yaitu betul-betul mengembalakan domba-domba yang Engkau sediakan. Umat-Mu terus memberitakan Injil Kristus. Engkau juga betul-betul memakai mereka untuk betul-betul memiliki satu komitmen yang kokoh untuk melayani Engkau, bahkan membayar harga. Tapi Tuhan tolong kami semua supaya ketika kami menghayati kebangkitan-Mu dan Engkau menampakkan diri kepada murid-murid, bahkan lebih daripada itu di dalam Kisah Para Rasul, di dalam 1 Korintus 15, baik kepada Paulus 500 orang lebih. Tuhan semuanya itu menjadi saksi bahwa Engkau Allah yang bangkit dan pemberitaan kami tidak sia-sia. Tolong kami semua untuk betul-betul diperbarui komitmennya dalam melayani Engkau. Mampukan kami. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sempat juga memikirkan seperti ini.
Berkali-kali Petrus ini gagal, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk dia. Sama seperti kita, mungkin kita banyak kegagalan juga, tapi Tuhan tetap memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengambil bagian. Saya kira itu bisa kita simpulkan dari khotbah itu. Jadi kegagalan kita itu tidak membuat Tuhan melepaskan kita, ya, tidak membuat dia mengabaikan kita dan dia beralih untuk memilih yang lain. Luar biasa, ya. Kadang-kadang kalau kita pikirkan dalam hidup, kita merasa kalau ada orang yang selalu berbuat kesalahan, mungkin kita akan bilang tidak tahu diri, gitu ya. Tapi Tuhan enggak katakan itu. Coba dia bilang, Petrus, kamu enggak tahu diri kamu ya, gitu kan. Nah, ini gembalakanlah dombaku, lagi kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi maksudnya adalah mungkin itu juga maksud Pak Ale. Ayolah kita terus melayani. Kegagalan kita mungkin banyak, tapi Tuhan tetap memberi kesempatan bagi kita untuk melayani. Nah, terima kasih Pak Ale untuk firman Tuhannya. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Silakan yang bertugas, kita akan nyanyikan satu lagu. Ku persembahkan hidupku, ini aku semua milikku. Bapa di surga, kami berterima kasih karena firman-Mu kami sambut dengan lagu, kami mempersembahkan hidup kami, sekaligus kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terima kasih untuk persembahan, karena Engkaulah sumber dari berkat ini. Dan terima kasih untuk diri kami yang kami persembahkan, karena Engkau terlebih dahulu sudah mempersembahkan diri-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu membuka peluang dan mengajak kami terus bergabung terlibat di dalam rencana besar-Mu untuk keselamatan dunia ini. Seperti Petrus yang berkali-kali gagal, tetapi Tuhan tetap tidak menyerah. Berkali-kali juga Tuhan terus meneguhkan panggilannya. Karena itu tolonglah kami semua di tengah-tengah kegagalan kami, supaya kami bangkit dan sadar bahwa Tuhan juga terus membuka hati, memberi kesempatan untuk kami semua. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan yang berikan pengumuman, Ibu Ros barangkali.
Salam semuanya Bapak Ibu, selamat beribadah kembali ya. Dan hari ini bersyukur kita sudah memulai sekolah minggu sekaligus pembinaan untuk calon-calon yang dibaptis ya, khususnya untuk anak-anak. Puji Tuhan, kita dukung, doakan terus supaya iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih juga buat para pelayan hari ini yang sudah melayani Tuhan, juga Pak Alek yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu, mari kita menyimak warta jemaat minggu hari ini, dan kita akan melihat laporan persembahan. Jumlah semuanya adalah 448.000. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Dan persembahan ini tidak hanya bisa diberikan secara langsung ya Bapak Ibu, tapi juga bisa lewat transfer bank OCBC NISP yang tertera di pengumuman itu. Berikutnya, hari tanggal 14, 2 minggu yang lalu ya, kita melihat Saudara Kaleb berulang tahun di bulan April. Selamat ulang tahun ya Kaleb. Kepada Bapak dan Ibu Pur, kiranya Kaleb senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan, baik kuliahnya maupun pekerjaannya. Berikutnya juga di bulan April ada yang berulang tahun pernikahan, yaitu keluarga dari Bapak dan Ibu Gembala sidang kita, Pak Yopi dan Ibu Yani. Selamat berulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Selanjutnya juga kita akan menyimak pengumuman untuk minggu depan siapa saja yang akan melayani Tuhan, yaitu Ibu Saud yang WL dan Pak Saud yang berkhotbah. Dan selanjutnya silakan mempersiapkan diri para pelayan Tuhan, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus juga. Jadi kita akan mempersiapkan semuanya ya. Selanjutnya kita akan memperhatikan juga pelayanan Pak Yopi di Radio Cepi, yaitu setiap hari Senin pukul 7 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu untuk menyimak, mendengarkan, silakan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Ya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kepada kami semua. Pada hari ini kami masih bisa beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan untuk menyediakan tempat ini, untuk memberikan kepercayaan kepada anak-Mu, berbelas kasihan kepada kami, menyediakan tempat ini, sehingga kami bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur dalam keadaan aman, kami bersyukur menikmati, memiliki fasilitas yang ada untuk mendukung ibadah kami. Baik itu multimedia, musik yang bisa kami mainkan, dan apapun yang bisa kami pakai di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati orang yang memberkati kami, dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap pengelola tempat ini. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di lingkungan ini, dan Tuhan memberkati juga setiap karyawan yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja Tuhan semakin menjadi gereja yang benar-benar memberitakan firman Tuhan, gereja Tuhan yang benar-benar menjadi terang dan garam dimanapun gereja-gereja Tuhan berada. Biarlah gereja-gereja Tuhan menjadi berkat di lingkungan mereka berada. Biarlah gereja-gereja Tuhan juga sungguh-sungguh menjadi gereja yang tetap bertahan di dalam iman, dan yang gereja memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam iman. Terlebih di dalam menghadapi situasi dunia yang semakin tidak menentu, situasi dunia yang semakin bergejolak di setiap aspek dan bidang. Biarlah gereja Tuhan
tetap berdiri kokoh di atas firman Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami juga tetap bangsa yang mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang memberikan jalan keselamatan, Tuhan yang menyatakan kuasa, kemurahan, kasih-Nya kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Dan kami rindu di tengah-tengah bangsa kami semakin banyak orang yang terlibat untuk memberitakan firman Tuhan. Banyak orang yang menjadi berkat, banyak orang yang menjadi terang dan garam, khususnya kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah mereka memiliki integritas, biarlah mereka semakin menegakkan kebenaran dan takut hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap para pemimpin kami, dari presiden, wakil dan para menteri dan para pejabat, supaya mereka bersatu padu sehati memikirkan kemajuan pertumbuhan negara kami Indonesia dengan takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh memiliki visi misi yang sama, dan juga memberikan kebebasan kepada anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan untuk beribadah sebagai kasih mereka kepada kaum minoritas, dan memberikan keadilan kepada kaum minoritas untuk berkarya, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan untuk menjadi bagian dari negara kami berprestasi, berkarya, berpotensi di dalam memajukan negara kami Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, baik itu sebagai penginjil, konselor, sebagai guru, baik itu sebagai gembala sidang, baik itu sebagai apapun yang Tuhan pakai, biarlah mereka sungguh-sungguh memberikan hati mereka, potensi mereka, iman mereka yang semakin bertumbuh, kuat di dalam iman, kuat di dalam mempertahankan iman, sekalipun mereka harus memikul salib, harus menyangkal diri, tetapi mereka yakin ada Roh Kudus yang selalu menyertai mereka, ada Roh Kudus yang selalu memberikan hikmat dan keberanian kepada mereka untuk menegakkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat gereja Menara Pengharapan, biarlah kami tetap memiliki iman kami yang teguh, yang kuat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami, baik kami sebagai karyawan, pengusaha, baik kami sebagai mahasiswa, sebagai murid. Biarlah Tuhan terus memakai kami menjadi anak-anak yang bisa menciptakan kedamaian dan yang bisa membawa terang Kristus kepada orang-orang yang belum percaya, dan juga memberikan penguatan-penguatan iman kepada orang-orang yang sudah percaya. Kami berdoa ya Tuhan, supaya gereja Metodis Injili sungguh-sungguh gereja yang menjadi membawa terang Kristus dimanapun gereja ini berada, khususnya di tempat ini. Jadikanlah kami teladan, jadikanlah kami figur-figur orang yang bisa diteladani oleh keluarga kami, oleh tetangga kami, oleh saudara-saudara kami dan teman-teman kami. Berkatilah keluarga gembala sidang kami, Pak Yopi dan Ibu Yani beserta seluruh keluarganya. Berkati juga setiap tim penggembalaan, baik di dalam pekerjaan mereka maupun pelayanan mereka di luar gereja ini. Berkati juga setiap anak-anak kami ya Tuhan yang sedang berkuliah, yang sedang sekolah, bekerja dan yang sedang berusaha. Berkati juga setiap cita-cita dan harapan kami. Kami mohon juga ya Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami demi pergumulan, baik di dalam keluarga kami maupun di dalam apa yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus mengenai kesehatan, pemulihan demi pemulihan yang ada dalam kehidupan Ibu Olsia, Pak Alex. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kiranya Tuhan terus menerus memberikan kesembuhan secara total. Tuhan terus memakai dokter, obat-obatan yang mereka konsumsi untuk menjadi jalan kesembuhan bagi keadaan kondisi tubuh mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Yani yang beberapa lalu mengalami kecelakaan. Tuhan tahu apa yang sedang dirasakan dan Tuhan tahu yang terbaik buat Ibu Yani. Tuhan tolong supaya kakinya yang mengalami sakit, supaya setiap
urat ataupun tulang sekecil apapun, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan melalui bilur-Mu ya Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu menyatakan kuasa kesembuhan bagi Ibu Yani, dan biarlah di dalam proses pengobatan Tuhan memakai setiap dokter maupun obat-obatan, memberikan hikmat kepada Ibu Yani untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih juga ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang terus menjadikan mereka sebagai saluran berkat, menjadi berkat dimanapun mereka berada, khususnya buat seluruh keluarga Ibu Yani dan untuk Kaleb secara pribadi. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pelayanan Pak Nelson yang mungkin akan berencana di minggu ini kembali lagi ke Kuningan. Biarlah Tuhan menolong beliau, Tuhan memampukan beliau untuk tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam memberitakan Injil, khususnya di daerah Kuningan dan sekitarnya. Tuhan mempertemukan setiap orang-orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, yang perlu dikuatkan dan terus dibimbing, dibina untuk menjadi anak-anak kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada Pak Nelson. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap perjalanan kehidupan kami ke depan, kami serahkan, kami percayakan di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan pikirkan pengakuan iman rasuli kita, tapi ingat satu hal, bahwa kegagalan kita tidak menghalangi Tuhan memanggil dan memakai kita untuk melayaninya. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh percaya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri semua. Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Allah menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus nyata atas hidupmu, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, segala aktivitasmu, serta tuntunan Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Kau raja
mengucapkan syukur kepadamu, Allah Tritunggal yang Esa, yang kudus. Untuk ibadah ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Apa yang sudah kami dapat, apa yang sudah kami lakukan, biarlah kiranya itu membawa dampak positif bagi hidup kami. Dan perjalanan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami juga dalam pulang ke rumah, supaya tiba di rumah dengan selamat, di dalam kasih sayang, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.